Ruud van Nistelrooy akan mengambil alih tugas manajer sementara Manchester United untuk terakhir kalinya saat mereka menjamu Leicester City di Liga Primer pada Minggu sore. Van Nistelrooy diperkirakan akan memanggil kembali Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez di pertahanan tengah, sementara Amad Diallo akan tetap berada di posisi penyerang setelah penampilannya yang luar biasa melawan PAOK pada pertengahan minggu. Alejandro Garnacho, Diogo Dalot, dan Rasmus Højlund akan beruntung jika tetap berada di posisi masing-masing setelah mereka berjuang keras selama pertandingan Liga Eropa. Onana nampaknya akan mempertahankan tempatnya di gawang, di belakang duet Martinez dan de Ligt. Dalot akan maksimal di bek kanan, dengan Mazraoui di kiri. Marcus Rashford bisa kembali ke sayap kiri, dengan Diallo di kanan. Bruno Fernandes kembali ke peran nomor 10, di belakang Joshua Zirkzee. Manchester United kembali ke jalur kemenangan pada Kamis malam dengan kemenangan 2-0 atas PAOK di Liga Eropa. Setan Merah tampil buruk di babak pertama melawan klub Yunani itu dan mereka bisa saja kebobolan lebih dari 1 gol. PAOK kurang tajam dalam penyelesaian akhir mereka. United memanfaatkan peluang setelah jeda dengan Amad Diallo mencetak 2 gol yang mengesankan. United akan kembali berlaga di Liga Primer melawan Leicester besok. Pertandingan itu akan menjadi pertandingan terakhir Ruud van Nistelrooy sebagai manajer sementara. Ada kemungkinan ia tidak akan menjadi bagian dari staf pelatih Ruben Amorim. Terlepas dari itu, pelatih asal Belanda itu ingin mengakhiri masa jabatan sementaranya dengan baik. United seharusnya menjadi favorit untuk mengalahkan The Foxes di Old Trafford. Menjelang pertandingan itu, Jason Fitzgerald yang berusia 17 tahun kembali terlihat di latihan tim utama. Fitzgerald telah menjadi bagian dari skuad pertandingan untuk 3 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Ia telah menjadi pemain pengganti yang tidak digunakan dan terus menunggu debutnya di tim utama. Pemain berusia 17 tahun tersebut berprofesi sebagai gelandang tengah, tetapi dapat beroperasi di beberapa posisi lain. Ia dapat tampil sebagai gelandang bertahan atau menyerang. Ia juga telah tampil beberapa kali di pertahanan tengah untuk tim U18. Fleksibilitasnya akan menguntungkannya dalam jangka panjang. Van Nistelrooy sejauh ini telah menahan godaan untuk memainkan sang wonderkid. Fitzgerald akan berharap untuk melakukan debut seniornya dari bangku cadangan jika United berada dalam posisi dominan pada hari Minggu. Pertandingan melawan Foxes adalah pertandingan yang harus dimenangkan oleh Setan Merah. Mereka telah tertinggal 6 poin dari posisi Liga Champions. Tak hanya Sané, MU juga mengawasi sejumlah pemain di posisi berbeda. Ada keraguan dari Amorim mengenai masa depan jangka panjang Luke Shaw dan Tyrell Malacia karena riwayat cedera mereka. Selain Giovanni Quenda, yang mungkin cukup mahal, Yunus Akgun dari Galatasaray sedang diincar oleh juara Liga Inggris 20 kali itu. Pemain Turki itu mampu bermain di kedua sisi, baik sebagai pemain sayap tradisional maupun sebagai bek sayap. 2 penampilan terakhirnya di Liga Eropa terjadi sebagai bek sayap kiri, dan ia bahkan mencetak gol yang mengejutkan melawan Tottenham Hotspur dalam kemenangan 2-1 mereka. Musim lalu, ia membantu Leicester City meraih promosi ke Liga Premier, dan sejak itu menjadi pemain reguler bagi raksasa Istanbul itu. Bahkan dibandingkan dengan bintang Real Madrid, Arda Güler. Pemain berusia 24 tahun itu telah mencetak 6 gol, termasuk 1 gol di setiap pertandingan Liga Eropa musim ini. Dan kubu Old Trafford berada di garis depan untuk mengontrak pemain internasional Turki tersebut. Musim ini, pemain sayap muda tersebut telah menunjukkan konsistensi dan kedewasaan dalam permainannya, karakteristik yang seringkali kurang dimiliki pemain seusianya. Manchester United
dalam proses memperbarui skuad mereka, dapat menemukan dalam dirinya profil kreatif yang sangat cocok dengan skema penyerangan Ruben Amorim. Bintang kidal tersebut memiliki nilai pasar sebesar 6,5 juta euro menurut Transfermarkt. Tetapi Galata berharap untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari penjualannya. Namun dengan kontraknya saat ini yang berlaku hingga 2026, jika Galatasaray tidak dapat menyetujui kontrak baru, ia mungkin tersedia dengan biaya murah dan United dapat memanfaatkannya. Manajer sementara Manchester United, Ruud van Nistelrooy, telah menulis surat emosional kepada para penggemar United dan klub saat ia bersiap untuk mengambil alih pertandingan terakhirnya sebagai pelatih kepala besok sore melawan Leicester City. Mantan penyerang United itu bergabung kembali dengan klub pada musim panas sebagai asisten pelatih dalam perombakan tim pelatih Erik ten Hag. Van Nistelrooy kemudian ditunjuk sebagai manajer sementara untuk 4 pertandingan, di mana ia telah mengawasi 2 kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 3 pertandingan pertamanya. Namun, masa depannya setelah hari Minggu masih belum jelas, karena pelatih kepala yang baru Ruben Amorim akan membawa sejumlah besar stafnya saat ini dari Sporting Lisbon ke klub. Penyerang legendaris itu menyatakan bahwa ia ingin tetap membantu tim dengan cara apapun yang ia bisa, dan dikatakan sangat populer di antara para pemain. Meskipun demikian, dilaporkan bahwa tampaknya tidak mungkin pada tahap ini Amorim akan tetap memilihnya sebagai bagian dari timnya. Ruud menulis, dia tetap ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena membuatnya merasa diterima dan didukung selama memegang peran ini. Ia memuji hubungannya dengan para pendukung di Old Trafford dengan menyatakan, para penggemar United selalu memiliki tempat khusus di hatinya, tetapi dengan jujur mengatakan bahwa cintanya kepada mereka semua hanya tumbuh selama periode ini. Van Nistelrooy menguraikan keinginannya untuk mengakhiri pengalaman itu dengan cara sebaik mungkin melawan Leicester, dan menyatakan bahwa ia akan menghargai pengalaman itu selama sisa hidupnya. Pelatih asal Belanda itu kemudian memuji sejarah klub, tetapi melihat ke masa depan dan sekali lagi menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan setelah akhir jabatan pelatih sementaranya. Van Nistelrooy mendesak para pendukung untuk mendukung Amorim, karena ia melakukan hal yang sama persis. Ia mencoba meyakinkan para penggemar bahwa ada banyak hal positif tentang klub tersebut, meskipun posisi liga mereka saat ini. Namun, ia memberikan peringatan terakhir kepada para pemain dengan menyatakan bahwa mereka harus bertanggung jawab dan tidak ada tempat persembunyian di klub seperti United, terutama di lingkungan media saat ini. Ia mengakhiri perpisahannya yang emosional dengan pernyataan, "Biarkan saya memberitahu Anda, apakah Anda seorang pemain atau pelatih, tidak ada yang lebih baik daripada mewakili Manchester United Football Club.